أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin sekalian yang hadir di acara Islamic Book Fair yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio 102,5 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan dalam satu kesempatan yang sangat emas sekali, kesempatan emas, karena dengan ini kita bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan, mendapatkan ilmu, mendapatkan doa para malaikat, bahkan kita mendapatkan banyak hal yang mungkin di luar dugaan kita. Kita bersyukur kita dikumpulkan di tempat ini, dan semestinya kesempatan yang sangat berharga ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar kebaikan dan keberkahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu tidak dicabut olehnya sampai akhir hayat kita, sampai kita nanti di hadapannya. Dan tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan, uswah, contoh, bukan hanya teladan dalam urusan apa itu namanya ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, tidak, tetapi dia adalah teladan dalam urusan rumah tangga, teladan dalam urusan muamalah, pergaulan suami dengan istrinya. Demikian juga beliau meladankan bagaimana seharusnya seorang istri bermuamalah kepada suaminya. Maka kita mesti mengikutinya, kita mesti meladaninya setiap sisi kehidupannya, dengan harapan agar kelak kita dipertemukan dengannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara khusus kami akan menyampaikan tentang wahai istriku, aku bukanlah seorang malaikat. Tapi masih ada masalah dengan apa itu namanya slide-nya, poin-poinnya. Tadi Ustaz Muhammad Syahri hafizahullah ta'ala telah menyebutkan banyak sekali hal apa yang mesti diperhatikan oleh seorang suami terhadap istrinya, apa yang mesti diperhatikan seorang suami terhadap istrinya. Mesti diketahui bahwa istrinya adalah seorang manusia, dia punya banyak sekali kekurangan, tetapi ingat dia juga punya sisi-sisi kebaikan. Bahkan tadi disebutkan dalam salah satu riwayat, tidak ada wanita yang sempurna. Wanita yang sempurna itu cuma dua. Wanita yang diberikan tazkiyah melalui ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cuma dua, yakni Asia, demikian juga dengan Maryam binti Imran. Adapun selainnya maka kembali kepada kemanusiaannya. Bahkan tadi disebutkan banyak sekali hadis riwayat tentang masalah itu. Nah,
Demikian juga halnya dengan seorang suami. Berikut ini adalah nasihat-nasihat yang sangat berharga yang mesti ditanamkan oleh seorang istri pada dirinya, yakni seorang suami itu bukanlah seorang malaikat. Para diri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bertanya, apa ada malaikat dari kalangan manusia? Apa ada malaikat dari kalangan manusia? Oh, suamiku adalah malaikat. Apakah ada ucapan seperti itu? Apa ada hakikatnya seorang malaikat dari kalangan manusia? Para diri sekalian yang dirahmati oleh Allah, ucapan seperti itu pernah diucapkan oleh wanita-wanita yang dihadirkan oleh Zulaikha. Dia adalah istri daripada gubernur Mesir yang bernama Abdul Aziz. Bukan saya. Ya. Jadi silakan nanti dibuka dalam surat Yusuf ayat 31. Belum bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang wanita-wanita yang ada pada masa itu ketika ditunjukkan kepadanya seseorang yang sangat rupawan yang bernama Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaqa'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim." Surat Yusuf ayat 31. Maka tatkala wanita itu yang Zulaikha mendengar cercaan mereka, jadi wanita-wanita yang berada di Mesir itu mencela Zulaikha karena dia menyukai anak angkatnya sendiri. Dia menyukai anak angkatnya sendiri. Dia mengajak anak angkatnya untuk melakukan perbuatan dosa. Maka diundangnya lah wanita-wanita itu. Arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaqa'an, kemudian disediakan bagi mereka tempat duduk. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, dan diberikannya kepada mereka masing-masing sebuah pisau untuk memotong jamuan. Wa qalat ikhruj ilaihinna, maka kemudian Zulaikha berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka falamma ra'aynahu akbarnahu, maka tatkala wanita-wanita itu melihat kepada Yusuf, maka qatta'na aydiyahunna, mereka tanpa mereka sadari, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, ma hasya lillahi ma hadza bashar. Mereka mengatakan, maha sempurna Allah, ini bukan manusia ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini adalah seorang malaikat yang mulia. Jadi ucapan seorang wanita yang mengatakan bahwa seorang laki-laki itu seorang malaikat itu pernah diucapkan oleh wanita-wanita pada masa Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika mereka takjub, ketika mereka kagum melihat ketampanan seorang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka kalau misalkan suatu ketika yang wanita-wanita ini takjub kepada ketampanan suaminya, kemudian dia mengatakan, ma hadza bashara, ini bukan manusia ini, in hadza illa malakun karim, ini malaikat ini. Nah, itu ada teladannya. Ya, itu ada teladannya. Nah, oleh karena itu ini menjadi PR tersendiri bagi kaum laki-laki, ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Sari, menjadi PR bagi laki-laki bagaimana agar kaum laki-laki itu menjadi seorang malaikat bagi istrinya. Jadi calon suami ini harus mencari ilmu, bersiap diri. Demikian juga bapak-bapak yang sudah menikah ini harus merubah perilakunya bagaimana agar dia menjadi seorang malaikat yang sempurna. Akan tetapi kepada kaum wanita, ingatlah bahwa sulit untuk mendapatkan seorang laki-laki yang seorang malaikat. Jadi sulit sekali untuk mendapatkan seorang laki-laki yang seorang malaikat.
Nah, para diri sekalian yang dirahmati oleh Allah, impian seorang istri. Impian seorang istri. Apa saja impian seorang istri? Istri itu sangat ingin kalau suaminya gagal. Saya yakin tidak ada istri yang ingin suaminya kurus saja, nggak usah gagah-gagah, tidak ada. Pasti sangat ingin kalau suaminya itu gagah di luar, gagah di rumah, ya kan seperti itu. Jadi gagah di luar, gagah di rumah, semuanya, ya. Demikian juga sangat ingin kalau suaminya tampan. Pasti salah satu motivasi seorang wanita menerima pinangan seorang laki-laki, salah satunya adalah ketampanan. Wajahnya nilainya berapa? Ya, kalau nilainya 7 ya masih lumayan. Ya, kalau nilainya 8 lebih baik. Kalau nilainya 10 subhanallah. Kalau nilainya 5 ya naudzubillah. Misalkan seperti itu ya. Itu manusiawi. Jadi kalau seorang wanita menginginkan agar suaminya itu menjadi adalah seorang yang tampan, itu memang manusiawi. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan fitrah seperti itu pada diri kaum wanita. Demikian juga seorang istri itu sangat ingin kalau suaminya itu adalah kaya. Sangat ingin. Jadi sangat ingin kalau suaminya itu kaya, kemana-mana naik mobil, ya kan, bukan hanya jalan kaki, ya, kemana-mana diantarkan, bukan hanya pergi sendiri, ya, kemana-mana mendapatkan fasilitas, tidurnya spring bed, bukan spring bed, ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat ingin kalau seorang wanita itu memiliki seorang suami yang kaya raya, ya. Demikian juga sangat ingin seorang wanita itu kalau memiliki seorang suami yang pandai, pintar, ya, pintar diajak bicara, nyambung, ya kan. Kemudian di debat, pintar jawabnya, ya. Atau suaminya itu punya titel yang banyak, ya, misalkan sarjana, magister, master, kemudian doktor, sangat ingin seperti itu. Bahkan kalau perlu pangkatnya banyak, ya, sampai 5 atau sampai 6 gitu kan. S1-nya 3, S2-nya 2, doktornya 2, misalkan seperti itu. Jadi sangat ingin seorang istri itu punya suami yang pintar, yang pandai. Demikian juga seorang istri itu sangat ingin kalau suaminya itu punya kedudukan. Tidak ada seorang istri yang tidak bangga kalau suaminya itu misalkan menjabat apa, ya. Misalkan ketua RT, oh bangga sekali. Suami saya adalah ketua RT, jadi ketua RT saja bangga, ya. Apalagi kalau misalkan kepala desa, misalkan seperti itu. Apalagi kalau dia manajer di satu perusahaan, ya. Nah ini, demikian juga seorang istri itu sangat ingin kalau suaminya itu adalah seorang suami yang setia. Demikian juga sangat ingin kalau suaminya itu menyantun, dermawan, ya, royal sama istrinya itu, minta berapa saja dikasih, ya, sangat ingin. Nah, tetapi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang seperti ini? Pertanyaannya, adakah laki-laki yang seperti ini? Pertanyaannya, ada atau tidak laki-laki seperti ini? Ada. Berikutnya, ini contohnya. Nabi Musa, manusia yang gagah. Bagaimana tidak gagah? Dia sekali pukul orang langsung mati. Ya, masih ingat kan misalnya sekali pukul orang langsung mati. Ada tidak manusia yang tampan? Ada. Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya. Demikian juga yang kaya raya. Nabiullah Sulaiman punya kerajaan yang tidak dimiliki oleh manusia dimanapun, mulai dulu sampai nanti hari kiamat. Ada teladannya, ada contohnya. Ya kan? Demikian juga yang lain. Nabiullah Daud alaihissalam, dia juga seorang raja. Kemudian yang lain, dia punya kedudukan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang suami yang setia. Bayangkan betapa tidak setianya beliau alaihissalam kepada istrinya. Sampai sekian puluh tahun tidak punya anak, tetap masih setia. Demikian juga kecintaannya kepada anaknya, kepada istrinya. Kalau bukan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kecintaannya tetap akan dinampakkan dengan cara senantiasa bersama dengan mereka semuanya. Nabiullah Nuh, demikian juga yang lain. Terus Nabiullah Muhammad SAW, semua sifat-sifat kebaikan itu ada pada diri Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian Luqman, dia adalah sebagai seorang suami yang punya perhatian, apalagi kepada anak-anaknya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nasihat-nasihatnya kepada anak-anaknya. Jadi nasihatnya kepada anaknya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pelajaran untuk manusia mulai dari sekarang sampai nanti akhir zaman.
bagaimana dia menunjukkan perhatiannya kepada anaknya. Yang paling pertama kali ditanamkan itu adalah tauhid, dengan mengatakan la tusyrik billah, nah janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata pertama yang dikatakan oleh seorang Luqman. Demikian juga yang lain. Yang jelas di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali apa itu namanya tipe-tipe, ya. Banyak sekali model-model suami impian yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, pun juga dalam hadis disebutkan seperti itu, ya. Nah, ini. Nah, kemudian ada yang mesti kita tanamkan pada diri kita. Ada yang mesti kita tanamkan pada diri kita. Tidak semua sifat itu ada pada diri suami kita. Ya, suami kita ini tampan, ya, tapi kurang perhatian. Suami kita ini kaya raya, tapi suka memberi orang, tapi tidak memberikan kepada kita. Ada salah satu sahabat yang punya sifat seperti itu. Ya, ada salah satu sahabat yang punya sifat seperti itu, dan istrinya mengeluh kepada Nabi SAW, yakni Hindun binti Utbah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah dia masuk Islam, dia mengadu kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, suamiku ini orangnya bakhil." Hindun itu istrinya siapa? Istrinya Abu Sufyan. Siapa yang tidak kenal Abu Sufyan? Dia adalah orang yang kaya raya. Dia adalah apa itu pemimpin, tokoh daripada orang-orang Quraisy. Tetapi dia punya sifat seperti itu. Ya kan? Kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Bolehkah saya mengambil harta yang menjadi kebutuhan saya dari hartanya dia?" Boleh, ambil sesuai dengan kebutuhan. Jadi diperbolehkan oleh Nabi SAW mengambil sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidak boleh berlebih. Ya, karena kalau seorang istri itu butuhnya misalkan dalam 1 bulan 1 juta, itu dikasih separuhnya, itu dikasih 3/4-nya, jadi masih kurang. Ya, maka oleh Nabi SAW diperbolehkan. Nah, oleh karena itu, yang mesti ditanamkan pada diri seorang istri adalah bahwa setiap kekurangan itu ada kelebihannya. Setiap ada kekurangan pasti ada kelebihannya, dan di setiap kelebihan itu pasti ada kekurangan. Tidak ada suami yang sempurna, ya, pasti ada kekurangannya. Entah dia itu tampan, ya kan, tapi ternyata tidak bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab, penuh perhatian, ya, tetapi tidak kaya. Ada yang tidak kaya tetapi setia. Ada yang kurang perhatian dalam urusan rumah tangga, tapi di luar rumah tangga itu betul-betul membanggakan. Wah, suami saya sebagai manajer, gitu kan. Tapi rumahnya tidak pernah diperhatikan. Ya, pendidikan anaknya mungkin kurang bisa diperhatikan. Nah, inilah yang mesti disadari oleh setiap kaum wanita, bahwa suaminya itu bukanlah malaikat. Tapi kita sebagai seorang istri bisa mendorong bagaimana caranya agar suami kita itu bisa menjadi malaikat bagi kita. Ya, jangan sampai kita berusaha untuk mencari malaikat yang lain. Sudah, yang ada itu saja kita miliki. Ada seorang yang bijak itu pernah memberikan nasihat seperti ini. Cintailah apa yang kau miliki, jangan memiliki apa yang kau cintai. Ya. Jadi cintailah apa yang kau miliki, jangan memiliki apa yang engkau cintai. Nah, kalau kita sudah punya suami seperti ini, ya sudah, cintai saja. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan atau merasakan betapa banyaknya kebaikan, keberkahan yang ada pada suami kita. Tidak usah berusaha memiliki yang kita cintai. Wah, saya inginnya suami yang seperti itu. Akhirnya menceritakan seperti yang tadi dikatakan Ustaz Sari. Nah, kalau sudah menceritakan, membanding-bandingkan, akhirnya apa yang terjadi? Suaminya bilang, ya sudah, kamu nikahi saja sama orang itu. Nikah saja sama orang itu, kan gitu. Akhirnya terjadi apa? Pertengkaran. Kalau sudah pertengkaran, akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Kan seperti itu. Oleh karena itu, bersyukurlah. Jangan larut dengan kekurangan suami. Jadi sekali-kali jangan larut dengan kekurangan suami. Karena suami itu pasti ada kurangnya. Karena kita ini adalah manusia. Kita ini bukanlah malaikat. Ya, demikian juga wanita-wanita ini bukan bidadari. Maka seorang istri hendaklah jangan larut, sudah terima saja apa adanya, ya, terima saja apa adanya. Kalau kita punyanya, ya, seperti sepeda motor, Honda Beat, ya sudah dinikmati. Nanti rasanya kan seperti rasa Vario, ya, rasanya seperti rasa Vario. Atau kita bersepeda motor, kemudian dilihat di depan kita ada mobil, kita tenangan, ya,
Padahal kita bersepeda motor di bawah hujan, di bawah terik matahari. Ya sudah, dinikmati saja. Insya Allah rasanya sama seperti Alphard, kan gitu kan? Ya. Jadi roda 2 rasa roda 4. Ya. Pokoknya prinsipnya jangan lalu dengan kekurangan suami, tetapi nikmatilah kelebihannya. Karena Anda akan menjadi wanita yang bersyukur. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian, wala washkuruni, dan bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepadaku, wala takfurun. Termasuk berterima kasih di sini itu adalah apa? Kita ditakdirkan memiliki suami yang seperti ini. Ya sudah, kita syukuri. Insya Allah di tengah kekurangan suami kita ini banyak sekali kelebihan yang bisa kita banggakan. Ya, di tengah kekurangan dia pasti ada keunggulan yang bisa kita banggakan. Nah, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7, dan ini termasuk janji Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja, termasuk laki-laki, bukan hanya kepada wanita. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, nanti niscaya aku akan tambahi bagi kalian. Kalau kita sebagai seorang istri bersyukur dengan keberadaan suami kita seperti ini, pasti akan ditambahkan keberkahannya, kebaikannya. Ya, mungkin penampilan suami kita ini seperti ya sepeda motor roda 2, tapi nanti rasanya seperti Alphard roda 4. Jadi kalau kita rasakan itu betul-betul nanti itu. Nah, disitulah letak la'azi dan nakumnya itu. Jadi jika kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, la'azi dan nakum pasti akan ditambah. Entah ditambah keberkahannya, entah ditambah kebaikannya, bahkan juga ditambah nikmatnya. Bahkan suatu ketika nanti kalau kita pandang, kita lihat suami kita ini ternyata tidak kalah cakepnya dengan artis-artis yang apa itu namanya sekarang banyak nongol di televisi. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita bersyukur, kita sebagai seorang wanita yang bersyukur, pasti kita akan mendapatkan tambahan nikmat, ya kan, atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, para diri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah. Ya, perhatikanlah. Ini mesti kita tanamkan pada diri kita. Semakin kita larut dengan kekurangan suami, itu menjadi sebab hancurnya rumah tangga dan akibat yang buruk dalam kehidupan akhir. Jadi dalam kehidupan dunia, rumah tangga kita akan hancur. Dalam kehidupan akhir, itu pun akibatnya buruk bagi kaum wanita. Nanti akan kita sebutkan, nanti akan kita tunjukkan bagaimana bentuk kehancuran dalam kehidupan rumah tangga. Misalkan, ketika seorang istri merasa suaminya itu ada kekurangannya, kemudian dia membanding-bandingkan, apa yang terjadi? Akhirnya banyak tuntutan. Ya, kalau sudah banyak tuntutan, akhirnya terjadi pertengkaran. Kalau terjadi pertengkaran, akhirnya suaminya tidak kerasan. Bukan lagi mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, tetapi mengatakan baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Setiap kali mau pulang sumpah lihat istrinya, paling saya pulang ke rumah nanti juga akan dituntut. Ya sudah, nanti jalan-jalan saja, kemudian jajan di jalan, jangan sampai. Ya, maka jadikanlah rumahku itu adalah surgaku, surga bagi seorang suami. Itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita renungkan antara rumah kita dengan rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para istri-istrinya, rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih bagus dari rumah kita. Para jamaah, para hadirin sekalian, kalau misalkan pernah datang ke Masjid Nabawi, ukuran daripada makamnya Nabi, itulah ukuran rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Apakah lebih besar dari rumah kita? Tidak. Tetapi beliau mengatakan baiti jannati. Apakah perabotan yang ada di dalam rumahnya itu lebih baik daripada perabotan yang ada di rumah kita? Tidak. Perabotannya sangat sederhana sekali. Bahkan pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu masuk ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan bekas daripada tikar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atasnya. Ya, kalau sekarang atau masa nenek moyang kita dulu itu adalah tikar rajutan, sehingga kalau tidur di atasnya maka kelihatan bekas-bekasnya. Lain kalau kita tidurnya di atas spring bed, ya sama sekali tidak berbekas. Tapi kalau tidurnya di atas spring bed biasanya berbekas. Ya, kalau spring bed
tidak berbekas, kalau spring bed akan berbekas. Ya, nah itu yang terjadi pada Umar radhiyallahu taala ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasakan betul baiti jannah, rumahku itu adalah surga. Ternyata salah satunya adalah berawal dari istri. Istrinya tidak pernah membandingkan, ya kan? Demikian juga istrinya tidak pernah banyak tuntutan. Karena kalau seorang istri sering membandingkan, pasti kalau suaminya itu marah akan berkata, ya sudah kamu nikah saja sama dia kalau mau. Kan itu. Nah, oleh karena itu jangan sampai banyak tuntutan. Demikian juga jangan sampai membandingkan. Karena jika seorang istri banyak tuntutan, kemudian terjadi pertengkaran, akhirnya suaminya tidak kerasan, kemudian terjadi perselingkuhan, akhirnya terjadi perceraian. Apalagi kalau suaminya tidak ngerti agama. Kalau suaminya ngerti agama, Mas, pasti yang dilakukan adalah nasihat istrinya. Istausu bin nisa tadi disampaikan oleh Ustaz Sari. Jadi pasti akan dinasihati. Karena seorang wanita itu apabila umpamanya seperti tulang rusuk yang bengkok, jika kamu berusaha untuk meluruskan, maka dia akan patah. Kalau dibiarkan, dia akan bengkok. Nah, kalau seorang suami ngaji, seorang suami itu baca hadis seperti ini, dia akan ngerti. Tapi kalau enggak, apa yang terjadi? Ya sudah, pertengkaran, kemudian perselingkuhan, ya kan, kemudian perceraian. Nah, ini dampak dalam kehidupan kita. Maka dampaknya sangat besar, ya. Dampaknya sangat besar. Dari hanya sekedar ucapan seorang istri, itu dampaknya sangat besar. Bagaimana dengan kehidupan akhirat? Simak hadis berikut ini. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Uridun nar, aku telah ditunjukkan neraka, aku telah dinampakkan neraka. Fa idza aktaru ahliya nisa." Dan ternyata aku mendapati kebanyakan penghuninya itu adalah kaum wanita. Ini adalah peringatan para pendengar sekalian, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini adalah peringatan. Ini menunjukkan bahwa para penghuni neraka kebanyakan wanita. Maka jangan sampai kita, jangan sampai istri kita, jangan sampai putri-putri kita termasuk ke dalam aktsaru ahliha, kebanyakan penghuni neraka. Jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai. Mengapa seperti itu? Nabi SAW mengatakan yakfurna, karena mereka kufur. Karena mereka kufur. Kemudian para sahabat bertanya, ayakfuruna billah, wahai Rasulullah, apakah wanita-wanita itu ayakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada perintah Allah, larangan Allah, kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashir, mereka itu kufur kepada suami, wa yakfurnal ihsan, mereka itu kufur kepada perbuatan baik suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau sekiranya engkau sepanjang waktu berbuat kebaikan kepada istri, kalau sekiranya engkau senantiasa berbuat baik kepada istri, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian istrimu itu melihat satu saja keburukan kamu, kemudian dia berkata, qala ma ra'aitu minka khairan qattu, aku gak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari yang selama ini kau lakukan. Kenapa? Kebanyakan wanita itu menjadi penghuni neraka yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih. Ini hadisnya sahih. Ada beberapa riwayat, ya. Ada dalam beberapa hadis, ya. Ada hadis 29, terus di dalam riwayat Muslim juga disebutkan seperti itu. Nah, kenapa wanita itu menjadi kebanyakan penghuni neraka? Karena mereka itu kufur. Apakah kufur kepada Allah? Tidak, mereka beriman kepada Allah. Tetapi masalahnya adalah yakfurnal ashir, mereka itu kufur kepada suami, tidak berterima kasih kepada suami. Wa yakfurnal ihsan, mereka itu tidak tidak memandang baik kebaikan yang dilakukan oleh suami. Kalau suami melakukan banyak sekali kebaikan selama seumur rumah tangganya, setiap bulan dikasih nafkah, bahkan setiap hari dikasih nafkah, sakit diantarkan, ya kan, kemudian diperhatikan, urusan rumah tangga juga dibantu. Tapi suatu ketika melihat ada satu kekurangan suami, ada satu kesalahan suami, kemudian sang istri mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu,
Enggak, sampai tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, jelas tidak pernah melakukan perbuatan baik. Nah, inilah yang menjadi sebab mengapa kaum wanita itu banyak sekali menghuni neraka. Ternyata yang menjadi sebab banyaknya kaum wanita menghuni neraka itu adalah masalah rumah tangga. Kalau kita renungkan dari hadis ini menunjukkan bahwa kebanyakan wanita yang masuk neraka itu adalah karena urusan rumah tangga. Aktsarul ahliya an-nisa. Kemudian selanjutnya disebutkan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa sebabnya adalah masalah rumah tangga. Maka dari itu, dari hadis ini juga bisa kita simpulkan, seorang istri yang tidak kufur kepada suaminya, tidak kufur kepada perbuatan baik suaminya, maka dia terhitung melakukan ibadah yang pahalanya sangat besar dan bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Subhanallah. Oleh karena itu, kaum wanita jangan sampai meremehkan sedikit pun, ya kan, perbuatan yang dilakukan oleh suaminya. Jangan sampai tidak berterima kasih atas kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Nah, kembali kepada pembahasan sebelumnya, ini menunjukkan dampak yang buruk. Ketika seorang istri, ketika seorang wanita itu senantiasa larut dengan kekurangan suaminya, maka dampak buruknya nanti dalam kehidupan akhir ini, naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai seorang wanita larut dalam kekurangan suami. Nikmati saja kekurangannya itu sebagai satu kelebihan. Ya, nikmati saja kekurangannya itu sebagai satu kelebihan. Lanjut. Nah, temukanlah bahwa kebahagiaan hidup dan berumah tangga itu terletak pada genggaman tangan suami. Jadi temukanlah bahwa kebahagiaan hidup dalam berumah tangga itu ada pada genggaman tangan suami. Kebahagiaan itu adalah letaknya pada genggaman tangan suami. Ya, suami misalkan hari ini ngajak kemana gitu, nurut saja. Kebahagiaannya letaknya di situ. Ya, mungkin kita sebagai seorang istri tidak cocok, ikuti saja, nanti akan kita rasakan kenikmatannya, kebahagiaannya. Pokoknya suami kita melakukan apa saja ya sudah. Ya, misalkan dalam 1 minggu suaminya pengen rawon, nih bu masak rawon terus 1 minggu ini, saya lagi tidak rawon ini, ya kan? Ya sudah, walaupun seorang istri itu tidak cocok, ya maka dia akan harus berusaha mengikuti, karena ketika dia tahu seperti itu, dia akan merasakan kebahagiaan. Nah, dampaknya paling tidak, ketika seorang istri itu mengikuti apa saja yang dikatakan suaminya, pasti akan timbul perhatian yang berlebihan. Oh, ternyata istri saya menurut, masa saya tidak berterima kasih kepada istri. Pasti seperti itu. Lain halnya kalau misalkan seorang istri khusus, lain halnya kalau misalkan seorang istri bantah, ya kan? Yang terjadi apa? Pasti suaminya akan jajan di luar, beli rawon di luar dan lain sebagainya. Maka cara menemukan kebahagiaan bagi seorang istri adalah ya ikuti saja suaminya, genggam tangannya. Kalau seorang istri menggenggam tangan suaminya, insya Allah seorang istri akan merasakan kebahagiaan dalam hidup rumah tangga. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 1661, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsa." Jika seorang wanita itu sholat yang 5 waktu, sholat 5 waktu saja, tidak ditambahi yang sunnah, ya kan? Wa shamat syahroha, dan puasanya hanya di bulan suci Ramadan saja. Yang puasa di bulan suci Ramadan saja. Wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya. 3. Wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, "Qila udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Masuklah kamu ke surga melalui pintu surga mana saja yang kamu inginkan. Subhanallah. Coba, dan perlu sholat sunnah. Ya. Ada tilawatul Quran? Tidak ada. Ya, demikian juga tidak perlu puasa sunnah. Sholat yang 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya dari laki-laki asing, kemudian atau az-zaujah, taat kepada suaminya. Apapun suaminya yang inginkan dia taat, maka akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti.
masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Subhanallah. Jadi ini hanya punyanya orang wanita ini. Ya, kalau laki-lakinya ada lagi amalan yang lain. Tetapi hadis ini menjelaskan kepada kaum wanita, menjelaskan kepada kita semuanya betapa besar peran atau az-zaujah, ketaatan seorang wanita kepada suaminya menjadi sebab masuknya surga seorang wanita dari pintu surga mana saja. Subhanallah. Jadi kalau seorang wanita itu taat kepada suaminya, ya, suaminya bilang apa saja taat, gitu kan, tidak pernah bantah, ya, tidak pernah bantah. Dikasih uang sekian, gitu kan, dikasih uang 1 juta, dikasih uang 50 juta, ya, maka akan masuk surga dari pintu surga mana saja, dari pintu mana saja. Subhanallah. Makanya disinilah sebenarnya letak kebahagiaan. Kalau seorang istri seperti ini, pasti nanti suaminya itu akan bahagia. Jadi tidak usah larut dalam kekurangan suami. Ingat sejak awal, ya, ingat sejak awal bahwa suami kita ini bukan malaikat. Jadi suami kita ini bukan malaikat. Suami kita ini bukanlah orang yang sempurna, ya, gagah tapi tidak tampan tapi tidak gagah, ya kan? Kemudian tampan tapi kurang perhatian, perhatiannya sama orang, kaya tapi perhatiannya sama orang dan lain sebagainya. Nah, pendengar radio, demikian juga dengan para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini adalah kunci keberhasilan rumah tangga. Ya, yang jelas ini bisa dimulai dari seorang istri, pun seorang suami juga bisa memulainya. Tetapi yang mesti diperhatikan itu adalah seorang istri. Ya, yakni carilah pola rumah tangga yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Jadi carilah pola rumah tangga yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi Anda berdua. Maka harus dimulai dari salah satu. Apakah dimulai dari istrinya, dimulai dari suaminya, ya kan? Kedua-duanya harus saling memulai. Tidak boleh salah satunya. Ya, kalau misalkan suaminya tidak paham, ya berarti mulai dari istrinya. Kalau istrinya tidak paham, ya berarti mulai dari suaminya. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita temukan? Kalau belum, maka jawabannya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walil rijali 'alaihinna darajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan para wanita itu punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Jadi seorang wanita itu punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ingat, wahai bapak-bapak, wahai suami, wahai calon suami, istri itu punya hak sesuai dengan kewajiban dia. Kalau dia ngurus anaknya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka dia punya hak yang seimbang. Demikian juga kalau dia ngurusi rumah tangga mulai kita masih tidur sampai akhirnya kita tidur lebih dulu, maka dia punya hak yang sama. Akan tetapi walil rijali 'alaihinna darajah. Ini yang mesti ditanamkan kepada kaum wanita, kepada ibu-ibu, bahwa laki-laki itu punya derajat yang lebih tinggi. Ini sudah ketentuan Allah. Suami itu punya kedudukan yang lebih tinggi. Di antara kedudukannya itu adalah sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'a antasjuda li zawji." Kalau sekiranya aku diperbolehkan menyuruh seseorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan suruh seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Itu membenarkan ini. Walil rijali 'alaihinna darajah. Jadi seorang laki-laki itu derajatnya masih di atas daripada wanita. Nah, ini yang mesti ditanamkan kepada kaum wanita, ya kan, bahwa suaminya itu punya derajat. Tetapi ini juga jangan sampai seorang laki-laki menjadikannya sebagai apa? Sebagai senjata untuk mendolimi istrinya. Nah, kamu kan harus sujud sama saya. Tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh mentang-mentang seorang seorang suami diberikan bekal ini kemudian dia berbuat zalim kepada istrinya. Ayo sekarang sujud, misalkan seperti itu. Tidak boleh, ya kan? Ayo sekarang nurut. Ya. Tapi istausu bin nisa. Tadi dikatakan berbuat baiklah kepada wanita, berkata dengan perkataan yang baiklah kepada wanita. Poinnya apa? Hak pasangan itu setimpal dengan kewajiban. Hak pasangan itu setimpal dengan kewajibannya.
Semakin banyak Anda menuntut hak, maka semakin banyak pula kewajiban yang harus Anda lakukan. Kalau seorang istri menuntut hak kepada suami, "Bi, aku tolong belikan baju, Bi, bajuku kurang," maka kewajiban Anda setimpal dengan hak Anda. Kalau misalkan seorang istri menuntut, "Bi, tolong aku belikan sepeda motor," berarti seorang istri punya kewajiban yang setimpal dengan hak dia. Demikian juga seorang suami. Kalau seorang suami, ya kan, itu menuntut hak kepada seorang istri, "Ayo nih, tolong ambilkan sisir nih. Nih, tolong apa itu namanya? Gosok sepatunya nih." Berarti kewajiban seorang suami kepada istri setimpal dengan kewajiban istri kepada seorang suami. Ini yang mesti kita apa itu namanya perhatikan. Caranya apa ya tadi? Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuai dengan kebiasaan kita. Ya, kalau misalkan kebiasaan kita seorang istri yang menyiapkan sepatunya untuk suaminya, "Ini sepatunya, ini kaos kakinya, ini bajunya yang sudah saya siapkan." Berarti apa haknya seorang istri? Disayang, ya kan? Dicium, sama seperti gambar yang pertama tadi. Jangan sampai menciumnya itu hanya ketika menikah. Ketika menikah dicium, tapi setelah itu tidak pernah dicium. Ya. Atau ketika menikah, ya biasanya awal-awal menikah itu disuapi, tapi sekarang sudah tidak pernah nyuapi. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Intinya adalah hak seorang istri itu setimpal dengan kewajibannya. Lanjut, ada satu kisah, contoh nyata. Ya, contoh nyata yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Ini sebenarnya contoh lebih cocok untuk kaum laki-laki. Ya, ini sebenarnya cocok untuk kaum laki-laki. Tapi ini juga peringatan bagi kaum wanita. Apalagi apa itu namanya kaum wanita yang baru pertama kali apa itu namanya mendalami ilmu agama. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala memberikan contoh nyata pada aplikasi ayat ini dalam rumah tangga. Suatu ketika, suatu hari dia berkata, "Sesungguhnya aku senang berdandan demi istriku." Silakan nanti kaum wanita tanya kepada suaminya, "Pak, sampai pernah dandan untuk saya enggak, Pak?" Jangan-jangan dandannya kalau mau keluar rumah. Atau balik ditanya istrinya, ya, ditanya istrinya, "Nih, sampai pernah enggak dandan untuk saya?" Atau jangan-jangan kalau saya datang pakaiannya ala adatnya, yang lobang, gitu kan? Kemudian pakaiannya sudah berapa hari dipakai, gitu kan? Dipakai lagi, sehingga bau-bau yang tidak enak diberikan kepada suaminya. Demikian juga suaminya memberikan bau yang tidak enak kepada istrinya. Suaminya hanya memberikan bau enaknya itu kepada teman kerjanya. Jadi ketika kerja pakai minyak wangi, sebelumnya mandi pakai minyak wangi, kemudian berjalan di apa itu melewati teman kerjanya ditunjukkan bau harumnya. Tetapi ketika berada di rumah yang dikasihkan kepada istrinya apa? Keringetnya, gitu kan? Bau yang gak enak. Nah, suatu hari Abdullah bin Abbas berkata, "Sesungguhnya aku senang untuk berdandan demi istriku, sebagaimana aku pun senang istriku berdandan untukku." Ini adalah realisasi dari ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan para wanita itu punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Kalau kita menuntut seorang istri untuk dandan dengan kita, maka kita pun harus punya kewajiban dandan untuk istri. Ya, kalau kita suruh istri kita mandi, ya sebelum bersama dengan kita, maka kita pun juga harus mandi, sebagaimana kita menyuruh istri. Itu caranya. Nah, inilah pola yang terbaik agar rumah tangga kita ini bahagia. Maka seperti itu. Jangan seperti tadi. Ya kan, kita dandannya hanya ketika kita keluar rumah. Ya, bau harum kita berikan kepada orang lain, tetapi bau tidak enak, ya, bau keringat kita berikan kepada istri kita. Jangan sampai seperti itu, karena di sana ada haknya wanita. Kemudian dia berkata, "Aku pun tidak ingin menuntut seluruh hakku atas istriku, karena Allah juga telah berfirman, walil rijali 'alaihinna darajah." Dan bagi laki-laki atas wanita itu ada satu derajat lebih tinggi haknya jika dibandingkan dengan wanita. Ini sebagaimana ada dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dan dalam kitab At-Tabari. Nah, ini para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala menerapkan ini.
Jadi yang pertama, sebagaimana dia menyuruh istrinya melakukan sesuatu untuknya, maka dia pun melakukan yang sama untuk istrinya. Kemudian dia tidak menuntut hak. Karena apa? Karena istrinya sudah diberikan kewajiban oleh Allah bahwa suaminya itu punya derajat lebih tinggi jika dibandingkan dengan istri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kapankah kita berdandan? Ya, kapankah kita berdandan? Ketika sedang berada di rumah ataukah ketika hendak keluar rumah? Ya. Kemudian selama ini sejatinya untuk siapa kita berdandan? Kalau kita keluar rumah berdandan agar dilihat oleh orang lain, oh orang ini ternyata menghargai dirinya, maka seharusnya kita lebih menghargai diri kita di hadapan istri kita. Seharusnya seorang istri menghargai dirinya di hadapan suaminya, lebih menghargai dirinya di hadapan suaminya. Benarkah Anda berdandan untuk pasangan Anda? Ataukah Anda berdandan atau tampil menawan untuk orang lain? Seberapa besarkah hak daripada pasangan kita ini telah kita tunaikan? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin tidak kita sadari bahwa kita tidak pernah melakukannya untuk istri kita. Seorang istri tidak pernah melakukan untuk suaminya. Padahal mereka punya hak yang lebih besar jika dibandingkan dengan orang lain. Orang lain tidak lebih berhak daripada pasangan kita. Pasangan kita lebih berhak atas kita. Nah, ini para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam rumah tangga prinsipnya itu sebenarnya mudah. Dalam rumah tangga itu prinsipnya adalah mudah. Saling bahu membahu, saling pengertian. Ya, saling bahu membahu, saling pengertian. Kalau seorang suami itu tahu bahwa tugas rumah tangga itu berat, maka dia akan membantu rumah tangganya, akan membantu istrinya. Pekerjaan rumah tangga itu sebenarnya lebih berat, bisa saja lebih berat, dan bisa lebih secara psikologis itu lebih berat daripada pekerjaan seorang suami. Karena apa? Pekerjaan rumah tangga itu mulai dari pintu depan rumah sampai belakang. Dan seorang wanita ketika melakukan pekerjaan seperti itu, dia itu disekap oleh dinding. Dan kalau seorang suami, ya kan, suami berangkat dari rumah ke tempat kerja, banyak sekali pemandangan di kanan kiri, ya kan, lapar langsung mampir ke depot, mampir ke warung. Kalau istri, ya, yang adanya di situ berapa, uang yang dia terima berapa, dia harus berusaha memanage bagaimana uangnya itu cukup dalam 1 bulan. Jadi sebenarnya seorang suami punya kewajiban untuk mengerti betapa beratnya tugas sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan ibu rumah tangga itu pekerjaan yang mulia. Kalau ditanya, ada satu survei yang bertanya ibu pekerjaannya apa, harus bangga mengatakan ibu rumah tangga itu lebih mulia, pahalanya besar. Bagaimana agar suami itu ketika pulang ke rumah dalam keadaan baik jannati, bukan seperti yang tadi diceritakan oleh Ustaz Sarif, ya kan, pulang ke rumah kotor, sumpet, ya kan, akhirnya keluar lagi. Jangan sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu prinsipnya bahu membahu, saling pengertian. Itu ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana fi mihnati ahli. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa melayani, mengerjakan sebagian pekerjaan rumah tangga istrinya. Jadi sebagian pekerjaan istrinya itu dikerjakan, ya kan? Dan bila beliau mendengarkan suara adzan, maka beliau akan keluar untuk mendirikan sholat berjamaah. Ya, nah ini berkenaan dengan seorang suami. Nah, tapi bagaimana dengan seorang istri? Ada teladannya. Para hadirin kalau pernah mendengarkan kisahnya Ummu Sulaim dengan Abi Thalhah, masih ingat? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Ada yang belum tahu? Kisahnya Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah. Ada yang tahu? Ummu Sulaim, ya kan? Ketika Abu Thalhah mau keluar dari rumahnya, yang melakukan safar dalam waktu yang sangat lama, dia meninggalkan anaknya dalam keadaan sakit. Dan ketika meninggal anaknya itu, maka Ummu Sulaim berkata, kalian jangan beritahukan kepada Abu Thalhah perihal anaknya, biar aku sendiri yang akan menceritakan. Itu yang dikatakan oleh Ummu Sulaim kepada kerabatnya, kepada keluarganya. Ya. Nah, kemudian ketika Abu Thalhah radhiyallahu taala datang, apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Berdandan secantik-cantiknya, ya, bahkan lebih cantik jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
kemudian suaminya dijamu dengan makanan, dijamu dengan minuman, kemudian ya karena lama tidak ketemu akhirnya melakukan hubungan. Ya, ini yang paham, yang sudah menikah, yang belum menikah belum paham. Ya, melakukan hubungan, dan ketika telah puas, maka Rasulullah berkata dengan perkataan yang subhanallah dasarnya iman yang sangat kuat. Dia berkata, wahai Abu Talha, sekiranya ada seseorang yang menitipkan barang kepada kita, kemudian suatu ketika dia mengambil barangnya, apakah kita boleh menahannya? Maka Abu Talha mengatakan, tidak boleh, karena itu adalah miliknya. Maka Rasulullah berkata, wahai Abu Talha, carilah pahala dengan kematian anakmu. Subhanallah, ya kan? Jadi bukannya apa itu namanya ketika Abu Talha masih dalam safar kemudian putus orang, Abu Talha anakmu meninggal, atau kalau sekarang anakmu meninggal, tidak. Tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah bagaimana? Berdandan dulu, kemudian menyiapkan makan malam untuk suaminya, kemudian setelah itu kebutuhan suaminya dipenuhi sampai kebutuhan biologis dipenuhi, baru kemudian setelah itu dikatakan, diberitahu dengan pemberitahuan yang dasarnya iman yang sangat kuat, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang apa itu namanya istri seperti itu, subhanallah, rumah tangga itu akan menjadi sakinah, ya kan? Makanya seorang istri mesti menjadi seorang wanita yang mukminah, wanita yang beriman, yang kuat imannya. Nah, prinsipnya seperti itu. Karena apa? Karena seorang suami ketika dia pulang dari bekerja berat. Jangan sampai seorang suami datang kemudian langsung di depan rumah kita bilang, Bi, mana Bi, gajiannya Bi. Jangan seperti itu. Ada caranya, ya kan? Siapkan tehnya dulu, atau ditanya, Bi mau minum apa? Teh, apa? Kopi, atau susu, apa teh kopi, teh susu, kan gitu kan? Kemudian makanannya, nanti tanpa diminta amplopnya sudah akan keluar dengan sendirinya. Jadi tidak usah seperti itu, ya. Jadi jangan sampai apa itu namanya seorang istri menjadi sebab rumah tangganya itu tidak harmonis. Ada caranya dari generasi terdahulu, generasi salafus salih, bagaimana seorang istri itu memperlakukan suaminya. Jadi prinsipnya pengertian, suami saya pulang kerja berarti dia capek, dia lelah, ya misalkan pijitin dulu dan lain sebagainya. Ya jangan sampai masalah rumah tangga itu diberitahukan ketika dia baru datang. Ya misalkan talang rumahnya bocor, ya jangan sampai ketika datang langsung talang rumahnya bocor, ini bagaimana ini, baru pulang kerja capek langsung disambati. Yang terjadi apa? Ya sudah sumpah aku pegel pengen nunggu disik, jangan seperti itu. Ya, apalagi kalau misalkan ada hewan peliharaannya mati, kucingnya mati, gimana ini, ya Rasulullah memberikan contoh anaknya meninggal saja seperti itu perlakuannya, pelayanannya kepada suaminya. Jadi prinsipnya adalah saling bahu membahu. Nah, oleh karena itu, ini yang mesti kita perhatikan. Bahkan orang orang non Muslim saja itu pernah menunjukkan dalam satu hasil studi seperti ini. Ya, jadi di New Jersey ada semacam studi eksperimen, ya studi eksperimen di mana ada dua kelompok suami. Satu itu suami-suami yang peduli, yang jarang peduli, tidak pernah membantu istrinya, sedangkan yang lain itu adalah suami-suami yang sering turut serta dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kemudian dilihat hasilnya bagaimana. Ternyata yang romantis itu adalah suami yang sering kali membantu istrinya. Ya, sering kali suami yang membantu istrinya. Kalau suami membantu istrinya, maka biasanya istrinya itu pelayanannya bagus. Oh, ternyata suami perhatian. Akhirnya seorang istri pun perhatian. Jadi seperti itu. Makanya harus dimulai dari kedua belah pihak, tidak boleh salah satunya. Nah, dari ini semuanya adalah bagaimana dengan kita, ya, bagaimanakah dengan kita, bagaimanakah dengan Anda, apakah kita sudah seperti ini ataukah belum? Jadi apakah kita sudah seperti ini ataukah belum? Dan resep terakhirnya itu adalah sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Maryam ayat 96. Surat Maryam ayat 96. Agar timbul kasih sayang pada diri kita, itu resepnya hanya ada pada surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi ayat lain, nas lain juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, maka Ar-Rahman akan menjadikan bagi mereka itu kasih sayang.
Kalau rumah tangga kita ini kita jalani dasarnya adalah iman, kemudian dalam rumah tangga ini kita melakukan amal solih. Amal solih itu semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita kerjakan, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita jauhi, ya kan? Bukan hanya sebatas ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, bukan, tetapi masalah rumah tangga kita juga mengikuti. Maka Allah menjanjikan, saya ja'alul lahum rahman wudda. Allah Ar-Rahman akan menjadikan bagi mereka itu kasih sayang. Resepnya hanya di sini. Tetapi mungkin kalau kita ingin tanya secara detailnya bagaimana iman dan amal soleh, nggak cukup kalau kita hanya beberapa menit ini. Maka ya perlu ngaji yang lebih dalam lagi. Ya perlu mengikuti kajian tentang rumah tangga, tentang istri solihah, tentang suami soleh dan lain sebagainya. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan apa yang mesti diperhatikan, mesti ditanamkan oleh seorang istri pada dirinya berkenaan dengan suaminya. Sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.